Apa yang Anda pikirkan ini, Lur? Oh gila coy. Wah gila. Masih ada loh yang sempat bercanda loh. Masih loh. Cuman emang gimana ya? Emang kita belum apa ya, belum nggak bakal tahu kejadiannya sampai sebesar itu ya, sampai akhirnya si aparat atau siapapun itu yang menjaga keamanan ini melemparkan gas air mata itu mungkin nggak kepikiran sampai situ. Jadi kayak yang nonton ini masih sebagai hiburan mereka aja gitu melihat kerusuhan ini ya. Tapi ketika setelah terjadi dan setelah tragedinya sudah apa namanya? Ya kejadian, udah kita bener-bener nggak expect sampai separah itu gitu. Nih, lu lihat ya, mereka nih yang menonton yang nggak ikut terus itu masih bisa bercanda dengan hal-hal seperti ini. Karena emang kita nggak tahu tragedi itu bisa sampai terjadi separah itu, coy. Ya lu dengerin ya. Halo Bang Budi, halo, welcome baru masuk, jangan lupa di like share dulu guys. Dengerin ya. R1 loh. Ketawa-ketawa tuh. Ayo, pak. R1 R2 kotak, ya Allah. Masih ada berpikiran seperti itu karena emang ya itu, kita nggak tahu sampai separah ini kejadian setelah ini, cuy. Nah, gue masih sebenarnya di sini kita tidak membenarkan siapapun. Semua salah. Semua harus evaluasi, ya kan? Kalau misalkan supporternya pun cerdas, nggak sampai yang kayak gini, gue yakin kejadian yang setelah terjadi itu tidak bakal terjadi. Dan gue juga nggak membenarkan si aparat atau siapapun itu yang melempar gas air mata itu, karena pada intinya gas air mata itu sangat apa ya, udah nggak boleh gitu loh untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini, udah nggak boleh gitu. Kenapa harus pakai gas air mata gitu? Cukup lu kayak gini aja udah cukup menurut gue. Emang gue tahu ya, emang di sini rame banget gitu, lu nggak bakal bisa. Cuman di sini masih ada yang tatung anjir. Tuh. Nah, itu tuh cowok ini nih, cowok. Ini nih. Gas air mata ini, cowok. Kampus tuh dilempar balik. Itu yang salah tuh itu. Kenapa harus gas air mata, guys? Itu yang sangat disayangkan. Itu tuh sama aja kayak oke, emang banyak yang salah ya. Emang banyak yang arogan. Tapi kalau misalkan dianalogikan itu sama bukan analogikan. Diibaratkan adalah lu punya rumah besar nih ya kan. Di situ ada 50 tikus. Nah, itu tuh lu nggak ambil 50 tikusnya itu, tapi lu ngebakar rumah itu untuk ngebasmi 50 tikus itu. Itu. Masalah itu. Kenapa harus pakai gas air mata, Cok? Maksud gua di situ tuh nggak semua salah, Cok. Emang oke. Sekarang gua baik lagi nih. Emang lu mau nih, lu sebagai di sini kita polisi lah ya. Di sini kan banyak yang menyalahkan polisi atau aparat atau keamanan di situ. Lu polisi nih misalkan, ya kan? Lu nggak mau kan dibilang lu si oknum. Misalkan ada oknum polisi nih. Nah, kita pukul rata semua tuh polisi tuh sama aja kayak gitu. Nggak mau kan? Begitupun ini nggak semua salah, tapi lu apa namanya, menyikapinya dengan seakan-akan semuanya salah. Akhirnya lu melakukan gas air mata ini biar semuanya cepet clear. Enggak, anjrit. Lu bukan ngekelirin masalah, tapi ngekelirin nyawa orang, anjir.
Intinya gas air mata tidak boleh dikeluarkan. FIFA sudah melarang. Tuh, bener kata Putra. Bener banget kata Putra, guys. Gua nggak membenarkan siapapun ya, semua salah. Kalau supporternya nggak gini pun mungkin hal ini juga nggak bakal terjadi. Tapi kenapa ketika hal ini terjadi harus pakai gas air mata? Sedangkan FIFA aja udah tidak memboleh sudah mengeluarkan tidak boleh mengeluarkan aturan nggak boleh mengeluarkan gas air mata. Wah, anjir nih komen parah banget, Cok. Gue malah seneng lihat orang kerusuhan gini terus banyak yang lazim. Sebenarnya bukannya gue suka sama yang kalau yang meninggalnya tepat sih nggak masalah. Anjirnya meninggalnya nggak bersalah, Cok. Paham gak sih? Kalau yang meninggalnya yang arogan yang emang dari dulu tuh, dari zaman dulu emang orangnya provokator sehingga jadi ini, itu juga sebenarnya nggak boleh sih, walaupun nggak ada yang setimpal dengan nyawa ya menurut gua. Tapi seenggaknya mengurangi orang-orang arogan kan, mungkin maksud lu. Cuman di sini masalahnya meninggal bukan orang-orang yang arogan, anjir. Walaupun gue juga bukannya maksudnya gue mau yang arogan meninggal, enggak. Cuman dihukum sesuai peraturan yang udah dibuat aja gitu. Ntar juga ada beberapa yang kayak aparat mukulin yang rusuh itu, sebenarnya nggak harus dipukulin sih, ditangkap aja terus dikasih hukuman setimpal. Nggak harus lu main hakim sendiri. Lu nggak boleh, lu nyuruh kita nggak boleh main hakim sendiri, tapi lu main hakim sendiri tuh gimana? Itu udah salah, Cok. Iya, lebih setuju sampai kapanpun kalau tim ketemu rival nggak usah ada penonton sampai kapanpun. Setuju gue. Mendingan udah lu nonton di rumah aja. Lu kalau mau tawuran dah tawuran di luar gitu, nggak usah tawuran di dalam gini kan, yang kena kan orang-orang nggak salah, Cok. Iya. Gak usah provokator sama provokator, ada orang tolol besar. Lu masih ketawa-tawa. Ya. Pakai gas air mata, Cok. Ih, lucu banget, Cok, sumpah. Ini siapa sih yang apa ya, yang menyarankan pakai gas? Dulur yang gaware payah dulur. Mending juga mulai. Tuh lihat airnya, yang kena tuh orang-orang yang nggak bersalah, Cok. Aparat, gue bilang gue nggak membenarkan siapapun di sini. Yang salah tetap salah, yang benar ya nggak harus disalahkan. Contoh kayak anak kecil yang mau nonton bola, mungkin dia mau menjadi cita-cita menjadi pemain bola gitu kan. Dia nonton mungkin idolanya langsung biar termotivasi. Akhirnya yang kayak gitu kena gitu loh, maksud gua. Makanya gue tidak pernah membenarkan yang salah ya. Salah tetap salah. Mungkin kok kan udah pada batuk-batuk kan. Ini berapa ribu jiwa ya guys di sini, guys. Saya tidak dapat notif, emang ya, Vin? Sumpah sih ini goblok banget kalau dia sampai nambakin gas air mata ke tribun. Kalau di lapangannya udah nggak boleh, Cok. Tapi kalau dia sampai ke tribun, goblok sih itu. Dan korban meninggal sekarang nambah terus ya. Oksigen di dalam lapangan sangat dikit, sedangkan gasnya hilang lama. Pokoknya iyalah, bang, itu oksigen itu maksudnya di situ aja orang udah banyak, pasti oksigen pasti rebutan ya. Dia malah pakai gas air mata, itu kan apa ya, sakit anjir dihirup. Lu kalau pernah nyium gas air mata nih, siapa coba yang pernah nyium gas air mata? Kalian share, kalian like, kasih tahu ke teman-teman kalian sakitnya kayak apa. Kalian bisa share ke ini kalian, ke profil kalian, kasih sharing gitu kayak emang bener ya gas air mata. Tanyain sama orang-orang yang pernah kena. Wah, itu perih, Cok. Kasian ibu-ibu yang cewek-cewek anak kecil, bang. Iya. Ini yang bacot-bacot provok dari belakang juga gimana ya? Harusnya dia nenangin beberapa yang bisa ditenangin gitu loh. Kalau kadang orang yang ngebacot di belakang kayak gini, terus yang provok yang yang arogan nih, yang arogan ini ngedenger tuh dia malah semakin kayak semangat buat ngeprovok ke depan, Cok. Karena dia merasa didukung gitu. Sumpah gue nggak pernah membenarkan siapapun di sini. Kalau salah lu tetap salah. Kalau lu nggak arogan juga, gue yakin
nggak bakal ada juga polisi sampai kayak gitu. Tapi tetep gue benci banget kenapa harus ada gas air mata. Lu cukup lu tangkepin aja tuh yang provok, nggak perlu pakai gas air mata, cok kan? Karena gas air mata itu juga udah nggak boleh sama FIFA gitu. Kenapa lu pakai? Udah itu aja intinya. Gak usah nonton bola kalau nggak mau rusuh, nah kan? Masa gue nonton bola harus rusuh? Nggak juga dong. Balik lagi ke orang masing-masing nih. Orang-orang Indo nih masih banyak yang kayak gitu tuh. Apa ya? Menormalkan hal yang tidak normal gitu. Orang rusuh dibilang suatu hal yang normal kan goblok. Otaknya di mana, boy? Dia menormalkan suatu hal yang nggak normal. Katanya nggak usah nonton bola kalau nggak mau rusuh. Goblok banget ya sih statement kayak gitu anjir. Gimana negara ini mau maju anjing, masih banyak orang-orang kayak gitu, coba. Tahu apa? Kayak bentar ya. Gua maaf nih ya, gue banyak ngomong banget karena gue mau speak up banget masalah kayak gini, guys. Gue kan kemarin kan sempat umroh. Nah, gue di umroh itu kan kalau di apa tuh namanya di Masjidil Haram tuh ada naik ke atas ya, Bang. Itu rame setiap sholat maghrib tuh ramenya minta ampun. Dan gue tuh desak-desakan di eskalator. Lu bayangin, lu di eskalator desak-desakan, yang depan lu berhenti, yang belakang kan maju terus karena eskalator maju terus kan. Nah itu aja gue udah bisa mati keinjek-injek, Bang. Apalagi kayak gini kondisinya di sini, desak-desakan pasti, panik pasti, dan dikunci terus ditambah banyak apa ya oksigen yang nggak bisa dihirup karena gas air mata itu. Gimana nggak banyak yang meninggal anjrit? Yang keinjek-injek sih kasihan gue. Coba lu bayangin. Ada yang keinjek-injek orang tua lu misalkan lagi nonton. Lu pernah minum gas LPG, bukan itu, beda. Lebih nyengat. Tapi gue jujur ya, seumur-umur gue belum pernah tau nonton bola langsung kayak gini. Tapi gue kalau ke stadion tuh pernah. Ke GBK gue pas YouTube rewind. Gak jelas malah bikin konten tuh. Kan gue gimana ya? Mau speak up dibilang bikin konten. Emang susah sih kalau emang penyakit hati itu emang paling susah disembuhin, guys. Nggak selalu bisa ngambil sisi positifnya. Di sini gue cuma mau speak up. Itu di sini kita sama-sama belajar gitu, maksud gue. Yang dari apa namanya ya? Yang dari supporternya jangan rusuh, jangan arogan. Kalau emang klubnya ketemu rivalnya, nikmatin aja gitu. Yang aparatnya nggak usah pakai gas air mata, ngapain? Gue kesel banget dah denger dia ngebuang gas air mata tuh, gue kesel banget, cok. Karena di aturannya pun jelas nggak boleh ngeluarin gas air mata. Dia segampang itu ngebuang gas air mata untuk mengklirkan semua yang rusuh. Nggak bisa, cok. Yang selalu gue bilang itu lu sama aja kayak lu mau ngambil satu tikus di dalam rumah besar, tapi lu ngebakar rumahnya, cok. Udah sampai Arema FC. Kita lihat. Intinya jangan rusuh, bro. Iya betul, bro. Ini orang Jawa semua. Setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, berita ini baru kok. kerusuhan pun pecah. Tanggal 2 Oktober Persebaya menang 3-2 atas Arema. Ini kemarin enggak sih, guys? Apa kemarin lusa, guys? Kemarin ya? Pada Sabtu 1 Oktober tahun 2020. Nah, cuma miris aja sih menurutku. Lantas, apa penyebab banyaknya orang yang meninggal Tadi dunia? jangan pakai itu, pakai air pemadam kebakaran aja udah pasti sakit. Iya, makanya. Air mata ditembakkan untuk menghalau ribuan Aremania yang ingin merangsek ke lapangan. Luar biasa. Perjuangan Arema. Perjuangan Arema enggak tuh? Yang berjuang klub lu. Ini yang kalah siapa sih? Gue juga belum make sure sih. Arema versus Persebaya. Oh, kejadian 1 Oktober. Oh, yang kalah Arema. Persebaya yang menang. Jadi Arema kalah. Kalau kalah 3 poin kan. Tapi lu meninggalin ratusan orang, cok, gara-gara rusuh. Menurut Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Avinta, gara-gara apa? Jadi para Arema penonton Persebaya turun ke tengah lapangan 2-3. dan berusaha mencari para pemain. Terus gua untuk ngata, menanyakan kenapa sampai kalah. tuh, ya nggak, alasannya anjrit kayak ibarat gue main RP nih, main God GTA roleplay,
Gue nyenggol mobil orang, tes dikira gue punya masalah sama dia, padahal cuman nggak sengaja. Itu kayak kecelakaan. Dan supporter turun itu mau nanyain ke Arema, mau nanyain kenapa kalah. Ih, wah, anjing, kesel banget gue dengernya, Cok. Kayak the fuck. Cuman mau menanyakan kenapa kalah karena 3-2. Udah gitu aja selesai kan. Karena 3-2 makanya saya kalah. Paling lu dijawabnya kayak gitu. Terus kalau misalkan Arema kalah lu nanya kayak gitu, bisa Arema bisa menang habis itu? Belum tentu. Namanya permainan, ada menang ada kalah, boy. Lu cuman mau nanyain kenapa Arema kalah ke Aremanya langsung, meninggalin berapa orang anjir. Upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata karena sudah merusak mobil polisi. Dan akhirnya gas air mata disemprotkan. Melepak. Mati. Dari sanalah akhirnya ribuan Melepak. Aremania Melepak. yang masih berada di tribun panik dan mencari pintu keluar. Puncaknya ketika mereka berebut menuju pintu. Gila coy ini. Maksud gue gimana ya? Kalau lu nggak rusuh, kalau lu nggak mau hal sepele itu jadi korban jiwa, mungkin aparat pun nggak nyampe. Gue juga tetap nggak membenarkan aparat mengeluarkan gas air mata karena di aturan udah jelas. Maksud gue, lu kan aparat, lu kan yang punya hukum. Kenapa hukumnya lu langgar sendiri gitu? Kenapa lu harus mengkelirkan hal ini dengan gas air mata? Harus tanggung jawab sih tetap. Pintu 10 dan 12 Anjir, lu bayangin sehingga deh, terjadi itu, penumpukan lu ada di posisi dan keluarga yang terjadi meninggal. tragedi ratusan orang Kesel meninggal gak sih dunia. maksud gua? Tuh gila cok, lu bayangin tuh Lut. Bang, gue pernah ya di satu perkumpulan tuh rame banget itu oksigennya rebutan. Warga Serem. Yang salah supporternya. Iya, kesalahan pertama tetap di supporter, tapi kesalahan kedua yang bikin meninggal itu ya you know lah, gue nggak perlu sebutin ya. Maksud gue mungkin tetap akan ada yang meninggal ya kalau udah rusuh kayak gini. Gue yakin pasti ada, 1-2 pasti ada. Cuman nggak hampir ratusan dan bukan orang-orang yang nggak salah gitu loh. Ya kan, orang yang nggak salah jadi meninggal gitu gara-gara ini dan banyak gitu. Iya, kenapa harus rusuh? Memang perlawanan harus ada yang menang, makanya. Aku nggak suka aparat menggunakan gas air mata harus ditindaklanjutin. Iyalah, haruslah. Hukum, lu yang buat hukum itu, lu yang menyetujui peraturan itu, tapi lu nggak nggak lu lakuin gitu. Sedangkan lu selalu bilang kita harus ini, harus itu, harus ini, harus ngikutin peraturan. Lu sendiri gimana? Lempari oknum. Anjing pecah cok. Wah anjir, lemparin batu. Aparat mah benar bang, kita warga biasa mah bisa apa? Kita membela diri, kita yang kena. Nggak usah takut. Lu harus berani speak up guys, sumpah. Kesalah apapun lu ya, kalau lu tapi dengan catatan ketika lu salah lu harus mengakui lu salah. Jangan lu maunya orang salah dia harus ngakuin salah tapi lu nya nggak kayak gitu. Jadi lu misalkan nih lu supporter nih ya kan, oke, aparat emang salah tapi lu juga harus mengakui itu juga kesalahan lu juga. Karena kesalahan awal tetap di kerusuhan. Setelah itu baru kesalahan kedua muncul ya kan. Kalau mungkin kalau aparat cuman kayak ya ngegebok-gebokin pakai itu, walaupun itu gue tidak membenarkan hal itu juga, itu mungkin nggak bakal sampai separah ini cok, ya nggak sih? Yang salah kedua itu fatal justru. Tapi gue yakin kesalahan yang fatal kedua itu nggak bakal muncul ketika kesalahan pertama muncul. Setuju nggak sama gue? Ya nggak? Jadi kita harus tetap introspeksi semuanya, evaluasi siapa yang salah. Kita harus tahu. Dan samping pecah dan Akibatnya Oke, ini gua mau ini ya yang komen-komen yang mungkin secara tidak langsung menyerang gua. Bukan menyerang sih, lebih ke nanyain lu ngomong kayak gitu maksudnya. Oke ya. Dari si Egi nih, Egi. Asumsi lo dari mana cuy? Udah divalidasi belum? Hati-hati mulut lu kalau ngomong, Bang. Lu nanya yang mana nih? Gue mau ngomong sama lu nih, Egi Prayoga nih. Lu ngomong kayak gitu buat poin yang mana gitu?
seakan-akan omongan gue tuh semua nggak ada validasinya gitu. Di sini gue nggak ngomongin masalah validasi atau apa, tapi kita lihat dari kejadian yang terlihat di sini aja ya kan. Sekarang gini, seharusnya kan pertandingannya ini nih normal nih, pertandingan bola jalan, kalah ya udah gitu. Perlukah lu ke bawah ke lapangan ngerusuhin gitu? Perlu nggak? Itu satu. Terus berita yang beredar adalah kenapa sih rusuh? Mungkin apakah tawuran antar antar supporter kah? Tapi yang tadi gue dapat beritanya, yang ini gue belum tahu juga, belum valid ya. Dan gue tidak membenarkan hal itu ya. Maksudnya gue tidak mengiyakan itu benar apa enggak. Katanya mereka turun mau nanyain ke Arema langsung, bilang Arema katanya supporter tuh rusuh mau nanyain ke Arema langsung, mau nanya Arema kenapa kalah. Kan anjir, kalau emang ternyata bener karena itu kan aneh gak sih? Sampai akhirnya kejadian kedua itu terjadi sehingga banyak korban meninggal gitu. Yang kejadian kedua ini adalah kejadian yang kesalahan kedua ini adalah kesalahan yang fatal dan tolol menurut gue. Ngapain dia harus buang gas air mata sedangkan peraturan buang gas air mata di stadion itu udah nggak boleh. Berarti kan dia udah melanggar dong. Ya nggak? Oke? Gue ada salah nggak? Ada salah nggak? Sekarang gini, gue ngomong udah hati-hati banget. Gue ngelakukan live ini untuk speak up dan gue udah ibarat mengkotak-kotakan yang harus gue omongin dan yang nggak harus gue omongin ketika gue nggak punya statement yang mungkin mengada-ngada ya. Di sini kan gue melihat apa yang gue lihat doang sekarang, ya apa yang tersebar di media. Walaupun gue nggak menangkap itu benar, gue cuman ini asumsi gue. Kejadian lu main sepak bola, menang kalah ya udah gitu. Kenapa lu harus rusuh? Yang dimana katanya beritanya adalah supporter rusuh mau nanyain ke Arema kenapa Arema kalah. Kalau misalkan itu bener gila sih. Cuman kalau emang salah ya udah lu boleh benerin ya. Di sini gue open minded kok, lu mau ngomong apa ayo kita diskusi gitu. Gimana Egi? Mana? Jangan bacot doang, gue paling males. Bacotnya nggak on point, ngerti gak sih? Kita kalau mau bacot on point bang gitu. Lu kalau mau ketemu gue langsung juga boleh. Kita on point, kita ngomong nih masalah hal ini. Di sini gue nggak melebarkan masalahnya kok. Gue cuman merangkum apa yang gue lihat di media sosial. Walaupun gue nggak mengiyakan semua apa yang gue lihat di media sosial, karena jujur ya, media sosial itu wah bahaya banget kalau lu nggak bisa nyerah baik-baik. Gue pun yang yang sebisa mungkin untuk menyerah baik-baik aja suka keliru kalau media itu, cok, sumpah. Masa pertandingan nggak ada yang kalah? Nah, oke. Kalau supporter nggak rusuh nggak bakal ada tuh yang namanya gas air mata. Tapi walaupun itu benar, tapi kenapa harus gas air mata? Udah itu aja. Ketika itu penggunaan gas air mata dalam melanggar ref. Nah, itu betul tuh napi lo. Supporter aja yang lo, sepak bola itu olahraga bukan ajang merenggut nyawa. Nah, polisi. Nah, FIFA, gua di sini tidak mau menyerang satu pihak ya. Maksudnya nggak menyerang pihak manapun, cuman di sini pandangan gua doang. Coba di sini kalau emang gua salah ngomong, kalian boleh langsung komentar, gua bakal bacain semua komentar kalian. Gak ada tawuran bo, cuman polisinya yang bikin ada korban. Ya, tapi kenapa harus rusuh ke bawah kalau emang sekelas lu cuman mau nanyain kenapa Arema kalah bang? Dia mau nanyain ke Arema gitu, katanya supporternya gitu. Gas air mata difungsikan untuk mencederai pelaku. Harusnya ketika dilihat semprotan air mata, harusnya supporter yang lain stop bertindak. Nah itu, amarah udah provok dari mana-mana nih bang ya, Bang Yono nih ya, Bang Yono. Provok udah dari provokator. Wah. Jujur ya, orang yang ngeprovokatorin itu yang dari belakang, yang wah anjir, orang yang di depannya itu tuh, yang bukan yang emang dasar dia yang ngeras nih, ngeprovokan itu pasti dia makin semangat untuk nyerang ke depan. Percaya sama gue, orang-orang yang kayak gitu gampang ibarat yang maju ke lapangan itu ketika diprovokatorin tuh gampang banget keprovok. Paham gak sih maksud gue? Itu semua kesalahan ada pada Panpel dan kroni-kroni yang karena dari awal kepolisian. Gara Konoha itu penyebab gas air matanya, maka banyak korban jiwa. Iya, salahnya di mana bang? Ya gue juga nggak tahu. Gue cuman mau speak up apa yang udah gue ini ya kan. Cuman dikira gue katanya lu nggak usah banyak ini, nggak usah lu ke data, lu harus valid. Di apaan sih anjing? Gue melihat apa yang gue lihat gitu loh. Gue juga sudah tidak menyerang siapapun gitu. Gue cuman saling biar kalian tuh bisa saling evaluasi gitu. Gara-gara poin cok, sampai ratusan orang meninggal. Iya. Gas air mata di jalan aja. Nah, pancincau bener banget. Kalian ada yang pernah kena gas air mata nggak sih guys? Coba kalian ada pernah kena gas air mata nggak sih?
Lanjut dulu bang videonya, nanti kita ngobrol lagi. Oke. Ada 127 orang tewas. 34 diantaranya meninggal dunia di dalam Stadion Kanjuruhan sebelum sempat dievakuasi ke rumah sakit. Ada tawuran ya. Sementara makanya. itu, Tadi 94 katanya orang dia rusuh lainnya itu cuman mau meninggal nanya. dunia Dia tuh saat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di banyak Malang. banget, ya. Ini baru korban yang tewas yang didata, belum korban yang luka-luka loh guys. Terus tadi ada yang bilang nggak ada yang tawuran kok bos. Iya, gue tahu nggak ada yang tawuran. Makanya tadi kan nah ini biasanya orang-orang yang ini orang yang baru masuk ya. Sih gue jelasin lagi. Jadi tadi berita yang tersebar adalah yang teredar adalah katanya siapa namanya si Aremania ini, supporternya Aremania ini mau nanyain ke Aremanya langsung. Nanya, bang kenapa kok Arema kalah, mau nanya gitu doang tapi rusuh gitu loh. Jadi semuanya turun gitu loh. Bukan, gue nggak bilang Persebaya sama Arema bentrok ya, supporternya nggak. Cuman di sini berita yang teredar adalah Aremania itu mau menanyakan kenapa Arema bisa kalah, udah gitu doang. Dan kalau misalkan ternyata itu bener, informasi itu bener, wah sumpah kocak banget sih, cuman gara-gara gitu doang cowok. Mau nanyain kenapa Arema kalah, yang namanya pertandingan. Kalau nggak mau kalah, main GTA pakai cheat. Nah udah paling bener tuh. Ya nggak sih? Abis live di save bang, takut video lu dipotong-potong. Aman, gue mah bang jujur ya, kalau misal ini kan video mah nggak bakal gue hapus, ini gue record. Jadi kalau misalkan ada motong-motong, gue bisa tuntut. Tenang aja, aman. Gue tuh sumpah ya, gue takut tau live kayak gini. Karena gue yakin banyak orang yang nggak bisa open minded, nggak ada yang bisa. Mungkin ada orang yang nggak bisa berdiskusi dengan baik. Berdiskusinya cuma melihat dari sedikit video, akhirnya dia punya statement sendiri yang akhirnya itu bertujuan untuk menyerang gua. Padahal di sini gua cuma mendeskripsikan apa sih namanya, apa yang gua lihat tuh, gua mau gue speak up aja gitu pokoknya. Saat ini total ada 150 kayak si Vireslam nih, jangan so tau lah tuh. Gue so tau apa? Gue cuman ngebacain apa yang ada di media gitu. Itu pun gue nggak mengiyakan. Gue cuman ngasih tahu nih, ini bener gak? Justru gue nanya ke kalian, makanya gue live streaming. orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit, mulai dari RSUD Kanjuruhan, RS Wafa Husada, RS Teja Husada, RSUD Saiful Anwar, dan beberapa rumah sakit di Kota Malang. Selesai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, PSSI langsung membentuk tim investigasi. Sementara itu, PT Liga Indonesia Baru selaku apa nih? Insiden. Oh gila, Cok. Ini insiden kejadian mungkin kalau gue baca di sini ini yang Peru nih. Lu tahu nggak sih guys, di balik insiden ini ada yang insiden lebih parah itu di Peru. Itu tahun 1964, tapi dia sampai 328 yang meninggal. Dan berita yang beredar sekarang, bukan berita yang terupdate sekarang, tadi gue sempat nge-save, tahu bener apa enggak, kalian bisa bantu juga, bisa bantu make sure juga. Di sini gue nge-save satu, katanya tidak ada sepak bola yang seharga nyawa manusia. Keren banget ini quotes-nya. Nah, katanya data yang terkumpul korban jiwa sekarang udah mencapai 182. Nah, lu bayangin bang, 182. Kalau misalkan ini bisa ngelebihi data kerusuhan yang pas di Peru, wah gila, Indonesia nomor bahaya banget. Terakhir itu tahun 2001, yang kedua nih, dia kerusuhan terbesar juga. Berarti sekarang Indonesia kerusuhan kedua terbesar, Cok. Ya gak sih? Lihat beranda akun biang, siapa tahu bisa buat bahan. Saya Kota Cisantoso, pelatih Persebaya, mewakili tim dan saya pribadi mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Guys, gue mau guys, gue turut berduka cita banget atas kejadian ini, dan semoga korban yang ada dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan sebesar, dan korban sekarang udah diterima. Doa menurut amal kecil, doa dimulai. Oke, terima kasih banget buat teman-teman juga yang udah bantuin doa ya. Sekarang gue mau coba buka ini, dia katanya
Aduh lu nggak ada. Oke lanjut ya, lanjutin bang. Oke. Tinggalnya beberapa teman supporter yang Skor akhir ditukar dengan nyawa itu sangat membagongkan, jangan bilang-bilang semua. di Stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali tidak terulang lagi karena Amin, ya menurut Allah. saya nyawa begitu murah dibandingkan dengan sepak bola. Untuk itu sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama tim Persebaya akan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Terima kasih karena ini waktunya Sumpah cok, gue tuh apa ya, kayak nggak apa ya, gue tuh bukan yang suka bola banget, enggak, cuman gue nggak tahu, gue tuh apa ya, gue kan sempat ditinggal sama ayah gue ya, sama bokap almarhum. Ketika gue ditinggalin sama satu orang aja yang mungkin emang itu kayak gila cok, gimana 100 orang lebih meninggal cuman gara-gara kekalahan yang mungkin bisa dimenangkan di lain waktu gitu. Tapi kalau nyawa kalau udah hilang emang bisa diganti di lain waktu. Itu aja sih kalau menurut gue. Nah, mungkin itu aja guys. Suaramu patah-patah. Emang suara gue patah-patah guys. Pokoknya gitu aja dah. Thank you banget buat kalian semua yang udah bantuin doa. Thank you yang udah like. Thank you juga yang udah bantu share untuk membagikan speak up ini kepada yang lain. Dan kalau misalkan kalian punya apapun, speak up apapun, kalian boleh banget di komentar di sini, kita bakal diskusi bareng-bareng. Intinya sangat disayangkan banget kejadian ini terjadi ya, dan semoga kejadian adalah kejadian terakhir di dunia persepak bola manapun di dunia. Jadi nggak ada lagi yang kayak gini, dan aparat juga bisa lebih lebih bijak dalam melakukan tindakan. Begitupun juga semoga supporter Indonesia makin cerdas, nggak arogan, nggak perlu sampai masuk ke dalam lapangan kalau emang mau arogan. Dan kalau bisa, kalau lu mau arogan ya udah sama teman-teman lu yang arogan aja, dan sama musuh-musuh lu yang arogan. Gua udah dah, gue sampai semenormalkan hal itu. Sebenarnya itu nggak boleh juga, nggak boleh sebenarnya arogan. Gue tuh di sini yang sangat gue sayangkan adalah ketika lu arogan tapi lu mencelakakan orang yang nggak arogan, anjir. Sumpah, orang yang benar-benar mau nikmatin bola. Udah itu aja sih. Jadi thank you banget buat teman-teman juga yang udah support dan udah mau mendengarkan speak up gue dengan positif, dan teman-teman juga yang selalu berdiskusi positif di sini. Nanti kita bakal lanjut lagi kalau misalkan kalian setuju untuk kita speak up lagi untuk berita selanjutnya. Tapi kayaknya gue nggak mau terlalu panjang lebar. Kayaknya cukup di satu part ini aja untuk gua ngebahas tentang ini. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah ngedoain juga tadi, luangin waktunya untuk speak up masalah ini. Dan semoga kita selalu dilindungi dari orang-orang yang ingin mencelakakan kita atau mengarahkan kita ke jalan yang tidak benar. Amin. Oke, dan kayaknya gitu dulu. Tidak ada, Bang Udi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, gue sebelum salam, daripada kalian jadi supporter gue juga nggak apa-apa, tuh bisa, tapi bayar. Oke, Bang Udi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat kalian ya.